Tes, tes, tes. Putus-putus suaranya apa PPT-nya? Suaranya, Pak. Suaranya, Pak. Suara sama muka Bapak. Aduh. Apanya putih? Oh, tapi Coba jangan tapi Pak. Kalian mah enggak suaranya. Masa nggak boleh direkam, Mufti? Udah, lancar nggak? Pak. Ya, lancar nih, Mayan. Hah? Lancar. Mayan, Lancar coba nggak ngomong sekarang? Nah, Lumayan, lancar. Lancar kan? Tes, tes, tes. Lancar. Lancar ya? Oke, Lancar. kita lanjut ya. Ya. Tes-tes ya, bukan yang lain ya. Tes-tes. Awas, salah nyebut. Jadi variabel diskrit itu variabel yang diperoleh dari kegiatan membilang ya. Yang mempunyai nilai-nilai bulat pasti. Kalau variabel diskrit itu nilai-nilainya selalu bulat. Sedangkan jika variabel tersebut diperoleh dari suatu eksperimen acak. Ini udah Bapak bahas di awal sekali kita bertemu di semester kedua. Nanti silakan dibuka-buka lagi. Atau googling di Google juga banyak. Bukan ini sebetulnya yang mau Bapak bahas. Ini mah pengantar saja. Jadi apa yang mau Bapak bahas? Itu tadi ada dua. Yang pertama kita belajar cara menyatakan hasil peluang ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk tabel peluang. Ada dua yang akan kita pelajari. Nah, supaya kalian cepat paham apa sih bedanya. Nah, sekarang simak contohnya. Sebagai contoh begini. 3 buah uang logam atau pelambungan ya, 3 buah uang logam di mana kalau nggak gambar. Nah, karena uang logamnya ada 3, maka ingat ruang sampel itu 2/3. Jadi 2/3 dalam banyak ada 8 itu tinggal kalian lihat. Ada gambar, tiga-tiganya gambar, ada gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, angka gambar angka, angka-angka gambar, dan terakhir gambar-gambar-gambar. Jadi ada 8. Bisa ya cara menentukan ruang sampel ya? Halo? Halo? Bisa, Pak. Nah, coba kalau uang logamnya ada 4, berapa ruang sampelnya? 16, 2/4. Iya, 16. 16 ya, dari 2/4 dan seterusnya ya. Baik. Selanjutnya, misalkan X adalah variabel yang menunjukkan banyaknya muncul angka. Ingat, ini masih nyambung konsepnya dengan distribusi kumulatif yang minggu lalu sudah kita pelajari. Nah, misalkan X adalah variabel yang menunjukkan banyaknya muncul angka. Kita mulai dari X sama dengan 0. Nah, karena X-nya itu menunjukkan banyaknya muncul angka, berarti kalau X sama dengan 0, berarti tidak ada yang muncul. Dengan kata dianya atau berapa banyaknya tidak muncul angka. Ada 1, yaitu gambar, gambar, gambar. Nah, berarti peluang untuk X sama dengan 0 atau tidak keluar angka, yaitu banyaknya kemungkinan tidak muncul angka dibagi 8. 8 itu banyaknya ruang sampel. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah X sama dengan 0 sudah dicari, peluangnya yaitu 1/8, kita cari X sama dengan 1. Maksud dari X sama dengan 1 itu adalah muncul angka 1 kali. Berarti kemungkinannya apa saja? Ya, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka. Karena ada 3, maka peluangnya adalah 3/8. Selanjutnya, untuk X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu maksudnya adalah muncul angka 2 kali. Berarti kemungkinannya adalah gambar angka-angka
angka gambar angka, dan angka-angka gambar. Berapa peluangnya? Karena banyaknya ada 3, maka peluangnya adalah 3/8. Nah, berikutnya untuk X sama dengan 3. Apa maksudnya? Ya maksudnya adalah 3 kali muncul angka. 3 kali muncul angka itu kemungkinannya hanya ada 1, yaitu angka, angka, angka. Nah, karena ada 1, maka peluangnya adalah 1/8. Nah, sekarang ini sudah kita pelajari ya minggu lalu, hampir mirip dengan peluang distribusi binomial kumulatif, hampir mirip. Hanya hari ini kita akan belajar menyatakan hasil-hasil peluang ini ke dalam 2 bentuk. Pertama ke dalam tabel, kedua dalam bentuk fungsi. Lalu bagaimana cara menyusunnya? Gampang saja, tinggal seperti ini. Nah, jadi hasil yang di atas ini kalau dinyatakan ke dalam bentuk tabel, maka jadinya seperti ini. Kita mulai dari X sama dengan 0, 1, 2, 3. Dan lainnya. Lainnya itu artinya selain 0, 1, 2, 3. Ya. Kemudian peluangnya tulis di bawahnya. Kalau 0, X-nya 0, kalian tinggal memindahkan saja sebetulnya ya. Kalau X-nya 0, peluangnya adalah 1/8. Tulis di bawahnya. X-nya sama dengan 1, peluangnya adalah 3/8. X sama dengan 2, 3/8. X sama dengan 3, 1/8. Nah, untuk nilai X lainnya, karena tidak ada nilai X lainnya, kan tidak mungkin muncul 4 angka. Tidak mungkin. Karena sudah tidak mungkin, maka untuk X lainnya itu nilai peluangnya 0. Sehingga nilai totalnya, ingat peluang itu seperti yang sudah Bapak jelaskan, paling kecil 0, paling besar 1. Nah, kalian hitung, coba kalau kalian hitung 1/8 ditambah 3/8, tambah 3/8, tambah 1/8, itu pas 8/8. Jadi nilai totalnya 1. Nah, inilah yang dimaksud dengan tabel distribusi probabilitas atau tabel distribusi peluang. Bisa dipahami dulu untuk yang ini? Bisa, Pak. Ya, oke. Nah, bagaimana cara menyatakan hasil peluang yang ini ke dalam bentuk fungsi? Kalau bentuk tabel udah bisa lah. Kalau ke dalam bentuk fungsi, ya sama saja sebetulnya, hanya beda bentuk dikit. Jadi seperti ini. Dari tabel distribusi probabilitas yang ini, ya, kita dapat membuat menjadi bentuk fungsi. Jadinya seperti ini. Nah, ini lihat. Karena bentuk fungsi berarti fx, ya. Ames belum di ACC. Ya. Tidak perlu di ACC, langsung masuk. Oke, makasih, Pak. Ah, iya, langsung masuk kok. Tuh, cuman agak delay mungkin. Baik. Nah, terlihat ya, ini fungsinya. Fungsi ini akan bernilai 1/8 untuk X-nya sama dengan berapa? Nah, kita lihat. Yang nilai fungsinya atau nilai peluangnya 1/8 itu kan ada untuk X 0 dan X sama dengan 3. Maka di sini ditulis 1/8 jika X-nya sama dengan 0,3. Maksudnya 0,3 itu dan 3. Dan X sama dengan 3. Bukan 0,3 ya. Jadi untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Itu maksudnya. Nah, fungsi yang bernilai 3/8, lihat dari tabel, ini untuk yang nilai X sama dengan 1 dan tambah, maka ditulis jika X sama dengan 1 dan 2, maka nilainya 3/8. Dan fungsi akan bernilai 0 jika X-nya berapa? X-nya adalah lainnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan fungsi distribusi peluang atau fungsi distribusi probabilitas. Gampang sebetulnya ya. Bisa? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Halo? Cak. Bisa, Pak. Nah, nyaut dong kalau bertanya nyaut. Oke, bisa. Baik. Kita ke contoh selanjutnya. Nggak apa-apa lah. Dadu dilambungkan ke atas serentak. Ya, sebanyak 1 kali.
Buatlah tabel dan fungsi distribusi peluang munculnya dua mata dadu yang berjumlah genap. Nah, pertanyaan dulu nih. Karena dua dadu itu dilambungkan serentak, pas dia jatuh ke lantai atau ke bawah, pasti kan muncul dua sisi. Nah, dua sisi itu dijumlahkan. Nah, berapa kemungkinan jumlah kedua sisi dadu itu berjumlah genap? Kemungkinannya berapa saja? Setengah 18/36. Kemungkinan yang berjumlah genap berapa saja? 1,1. Setengah genap. Ya kan Kita ganjil ambil contoh. Peluang. Dadu pertama mata satu. Ya, dadu pertama mata satu, dadu kedua mata satu. 1 tambah 1 genap, 2. Berarti kan? Ya kan? Terus selain 2, jumlah yang genap apa saja? 1,3, 4. 3,1. 4. Kemudian 6. 6. 6. 6 ya? 6. Kemudian 8. 8. Kemudian 10. Maksimal berapa? 12. 12. 12 itu kemungkinannya mata dadunya semuanya mata dadu 6. Bisa kan? Nah, tugas kita cari dulu peluang satu persatu dicari. Nah, caranya begini, perhatikan. Misalkan X adalah variabel yang menunjukkan jumlah dua mata dadu. Agak tipe ya, di sini 2 mata dadu, bukan mata dadu ya, karena dadu bukan makhluk hidup. 2 mata dadu yang menunjukkan angka genap. Kita mulai dari, sebentar, ruang sampelnya ada 36. Ya, paham ya, dari 36 dari mana ya? Kemungkinannya kan 2 itu 1 dengan 1. 4 kemungkinannya kalau enggak 3 dengan 1, 1 dengan 3. 6 kemungkinannya kalau enggak 4 dengan 2, 5 dengan 1, 3 dengan 3 dan seterusnya. Itu silakan kalian pakai tabel silang ya. Tabel silang bisa lah. Kalau pakai tabel itu jumlahnya ruang sampel seluruhnya ya tanpa kita memperhatikan genap apa ganjil itu ada 36 ya. Paham ya? Halo? Ya, Bapak. Ya, paham lah. Ya, paham. Oke. Nah, sekarang kita cari. Mulai, karena yang diminta adalah genap, berarti kita mulai dari X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu maksudnya yang berjumlah 2. Kemungkinannya apa? Kemungkinannya 1,1. Ini bukan 11 loh ya. Ini yang betul 1,1. Artinya mata dadu 1 dan mata dadu 1 keluarnya. Bukan 11, 1,1. Banyaknya berapa? Ada 1, hanya ini doang. Maka peluangnya berapa? Peluangnya adalah 1/36. Lanjut, selain X sama dengan 2, berarti X sama dengan 4. Kemungkinannya apa saja yang jumlahnya 4? 1 dengan 3, 3 dengan 1, dan 2 dengan 2. Nah, jumlahnya ada berapa? Ada 3. Maka peluangnya berapa? Munculnya jumlah mata dadu 4. Peluangnya adalah 3/36 atau diperkecil jadi 1/12. Sama ya, maksudnya sama ya. Kemudian X sama dengan berapa lagi? X sama dengan 6. Peluangnya atau kemungkinannya apa saja? 1 dengan 5, 5 dengan 1, 2 dengan 4, 4 dengan 2, 3 dengan 3. Ada berapa jumlahnya? Ada 5. Sehingga berapa peluangnya? Peluangnya berapa? Ya tinggal dibagi 5 dibagi 36. Ya, selanjutnya X sama dengan 8. Kemungkinannya apa saja? Bisa 6 dengan 2, 2 dengan 6, 5 dengan 3, 3 dengan 5, dan 4 dengan 4. Kan nggak mungkin 7 dengan 1 ya, karena tidak ada mata dadu 7. Betul ya? Betul. Nah, sehingga berapa? Ya, maksimal 6. Ada berapa banyaknya mata dadu berjumlah 8? Ada 5. Peluangnya berapa? Ya 5/36. Kemudian yang berikutnya X sama dengan 10. Kemungkinannya apa saja? 6 dengan 4, 4 dengan 6, 5 dengan 5. Ada 3. Berapa peluangnya? 3/36 atau 1/12. Lanjutnya, X sama dengan 12. Peluangnya cuma 1. Kalau jumlahnya 12, hanya 6 dengan 6. Ya, karena jumlahnya ada 1, maka berapa peluangnya? 1/12.
36. Ya sudah. Sebenarnya untuk membuat tabel itu, bagaimana kita bisa membuat tabel itu dilihat dari bagaimana kita bisa menentukan peluang dari masing-masing nilai X, itu aja. Kalau udah jadi mau udah ada semua nilainya. Nih, ada 6 nilai peluang. Nah, ke-6-nya ini kita nyatakan ke dalam bentuk tabel lah. Gampang itu mah. Ya. Simak. Berarti kalian ingat-ingat dulu nih nilai peluangnya ya. Ingat-ingat. Ada 1/36, ada 1/12, 5/36, 5/36, 1/12, dan 1/36. Kita nyatakan ke dalam bentuk tabel. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini aja. Untuk nilai X sama dengan 2, nilai peluangnya 1/36. Untuk nilai X sama dengan 4, nilai peluangnya 1/12. Ya, atau 3/36. Kalau mau pakai penyebut 36 biar sama nggak apa-apa. 3/36. Untuk X sama dengan 6, nilainya 5/36. Untuk nilai X sama nilainya 5/36. Untuk nilai X-nya 10, 3/36. Untuk nilai X-nya 12, 1/36. Sehingga kalau kita total 18/36. berapa? Kita pakai penyebut setengah. 36 saja. Biar gampang ngejumlahinnya. Berapa? 5 14 tambah 3 17 tambah 1 18. 36. Putus, Pak. 18/36. 11 kalau disederhanakan 1/2. iya betul, iya nggak? Iya. 18/36 itu kalau disederhanakan jadi 1/2, bukan? Nilai Iya, Pak. peluang dari X sama dengan 2 sampai X sama dengan 12 itu kan 1/2. Sementara nilai paling tinggi dari peluang itu 1. Maka selisihnya berapa? Setengah. Selisihnya berapa dari sini sampai sini? Setengah. Maka ditulis di nilai X lainnya itu setengah. Karena jumlah peluang itu harus 1. Paham ya? Dari mana setengah ini ya? Paham? Paham. Baik. Jadi Paham, Pak. awalnya gini, kita jumlahin dari nilai X sama dengan 2 sampai nilai X sama dengan 12. Setelah dijumlahin hasilnya adalah 18/36. 36 itu kalau kita sederhanakan jadi 1/2. Sedangkan nilai paling tinggi dari peluang itu adalah 1. Maka dari setengah ke 1 berapa selisihnya? Setengah. Ya tulis di X lainnya. Begitu maksudnya. Paham ya? Nah, kalau sudah diperoleh kalau sudah diperoleh tabel distribusi probabilitasnya, tinggal kita nyatakan ke dalam bentuk fungsi. Gampang saja. Seperti ini aja tuh. Fungsi distribusi probabilitas fx bernilai 1/36 jika x-nya 2 dan 12. Bernilai 1/12 atau 3/36 jika x-nya 4 dan 10. Bernilai 5/36 jika x-nya 6 dan 8. Bernilai setengah jika x lainnya. Paham? Paham, Pak. Paham. Atau di soal atau di beberapa buku itu kadang jawabannya udah ini yang betul, tapi kadang sama dia membuat soal dimodif lagi supaya kalian bingung. Tujuannya supaya kalian bingung, terkecoh. Kadang ditampilkan dalam bentuk ini atau dalam bentuk satunya ini. Ya. Sebentar, yang contoh kedua nih Bapak tampilkan bentuk lain dari fungsi probabilitas atau fungsi distribusi peluang. Contoh satu dulu. Paham tadi ya? Yang tadi paham ya? Paham, Pak. Paham. Iya, Oke, sekarang lanjut contoh berikutnya. Pada pelantunan 2 buah dadu, kenapa harus dadu terus ya? Bukan logam ya. Ayo logam udah. Pelantunan 2 buah dadu serentak 1 kali. Hampir sama dengan tadi. Hanya beda perintah. Buatlah tabel dan fungsi peluang munculnya 2 mata dadu berjumlah lebih dari 8. Ingat, kalau tadi jumlahnya genap. Kalau sekarang jumlahnya lebih dari 8, maka kemungkinannya jumlahnya berapa kalau lebih dari 8? 9, 10, 11, 12. 10, 11, 12. Oke, betul. Berarti kita cari peluang masing-masing nilai X itu kita cari. Kalau udah tahu konsepnya,
Nah, misalkan X adalah variabel yang menunjukkan jumlah dua mata dadu yang menunjukkan nilai lebih dari 8. Maka ruang sampelnya tetap sama ya. Karena dadunya ada 2, ya, sementara satu dadu bermata 6, maka ruang sampelnya pasti 36. Kita cari mulai dari X sama dengan 9 atau jumlah mata dadu 9. Karena pertanyaan di soal adalah peluang munculnya dua mata dadu yang jumlahnya lebih dari 8. Maka kita mulai dari jumlah 9, jumlah 10, jumlah 11, jumlah 12. Kemungkinan yang berjumlah 9 itu kan kemungkinannya ada 4 dan 5, 5 dan 4, 6 dan 3, 3 dan 6. Ada berapa jumlahnya? Ada 4. Nah, Berapa peluangnya? Tinggal dibagi. 4 dibagi 30. Nah, atau diperkecil jadi 1/9. Ya, paham ya? Jadi kalau Bapak tanya berapa banyaknya kejadian, maka 4 dari sini 1, 2, 3, 4. Tapi kalau peluang itu banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Itu ya, selalu perperan kalau peluang ya. Tidak pernah peluang itu selalu perperan. Nah, lanjut. Kalau jumlahnya 9, selanjutnya adalah yang jumlahnya 10. Kemungkinannya adalah 64, 46, 55. Ada berapa banyaknya kejadian berjumlah 10? Ada 3. Berapa peluangnya? Berapa peluangnya? 3/36 atau 1/12. Ya, oke. Selanjutnya yang berjumlah 11. Kemungkinannya adalah 6 dengan 5 dan 5 dengan 6. Ada 2. Berapa jumlah? Berapa jumlahnya kejadian jumlah mata dadu 11? 2. 2. Betul. Berapa peluangnya? 2/36, Peluangnya 1/18. 2/36 atau 1/18. Betul ya? Diperkecil ya. Benar. Selanjutnya yang berjumlah 12. Kemungkinannya apa? 6 dan 6. Berarti jumlahnya 1. Berapa peluangnya? 1/36. Nah, selesai untuk hitung peluang. Tinggal kalian nyatakan dalam bentuk tabel. Tabelnya bagaimana? Seperti ini tabelnya, gampang. Nah, lihat. Kamu hitung dulu nih yang peluang dari X sama dengan 9 sampai peluang dari X sama dengan 12. Setelah dijumlahin, ini jumlahinya harus samain penyebut ya. Ya, samain penyebut. Berapa yang bisa membagi 9, 12, 18, dan 36? Berapa? 36. 36. Kamu hitung sendiri ya. Bisa yang hitungnya ya? Bisa. Nah, nanti sisanya ini berapa selisihnya dari 1 tinggal taruh di X lainnya gitu maksudnya. Paham ya? Iya. Jadi nggak perlu Bapak uraikan lagi ya. Ya oke. Maka ini adalah berapa hasilnya tadi, Andre? 26/36 sisanya. Sisa 13/18 ya. Betul ya? Iya. 26/36. Ya. Setelah diperkecil 26/36 itu bagi 2 kan 13/18 ya. Betul ya? Baik. Nah, terus fungsi distribusi peluangnya bagaimana? Lihat. Nah, di sini adanya. Nah, lihat. Gampang. Kalau kalian udah bikin tabelnya mah gampang. Maka tabelnya seperti ini. Fungsinya seperti ini. Nggak masalah lah ini ya. Nah, tadi Bapak sempat bilang di contoh soal sebelumnya, kadang penulis soal itu pengen kalian itu bingung. Senang kalau ngelihat siswanya bingung. Ini jawaban yang benar. Tapi kadang jawabannya itu dia modif menjadi bentuk lain. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Nah, lihat. Antara fungsi yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan sebetulnya sama. Hanya ini menggunakan variabel X. Sebetulnya sama. Coba kalian simak yang sebelah kanan. Bernilai 13 min X per 36 jika nilainya itu antara 9 sampai 12. Jadi kalau kalian substitusi nilainya dari 9, maka 13 dikurangi 9 itu 2. 13 dikurangi 9 kok 2? 13 dikurangi 9 berapa? 4. 4 dong. 4
4/36. 4/36 kalau disederhanakan menjadi 1/9. Sama ya dengan ini ya? Sama. Ya, lanjut. Kalau udah 9, masukin 10. 10 masukin ke sini. 13 dikurangi 10, 3. 3/36. Disederhanakan menjadi 1/12. Sama. Masukin yang terakhir misalkan 12. 12 masukin sini. 13 dikurangi 12, 1. 1/36 sama. Ya, jadi Cepat. bisa dalam bentuk seperti ini atau dalam bentuk seperti ini. Tergantung kemauan yang membuat soal. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Lanjut, contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya. Contoh 3. Nah, sekarang agak berbeza sedikit nih. Agak berbeza. Sebuah kotak, ingat, kotaknya ada 1. Bola. 10 bola itu terdiri dari 4 bola kuning, 2 bola merah, dan 4 bola putih. Jika diambil 3 bola sekaligus, ngambilnya 3 loh ya, bukan satu-satu ya, langsung 3, comot 3. Buatlah tabel dan fungsi distribusi jika peluang terambilnya itu bola putih. Ngambilnya 3 itu, berapa peluangnya terambilnya bola putih? 3/10. Ya, jadi kemungkinannya berapa? Kemungkinannya berapa? 3/10. Pertama, kemungkinannya adalah 3-3-nya putih. Bisa kan? Bisa. Bisa, Pak. Atau 1 putih, Satu merah. yang 2 lagi bukan putih. Atau yang terakhir malahan, 3-3-nya bukan bola putih. Nah, kita hitung. Sebelum kita hitung, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Kira-kira ada yang tahu ruang sampelnya berapa? 10. Ingat, kalau ada peluang 10. 10, Pak. 10. Kalau 10, ruang sampel ambilnya 3 loh. Oh, ruangnya 3 berarti. Nggak bisa begitu. 10 kombinasi. Gimana? Ruang sampelnya 10. Bukan 10 itu mah bukan ruang sampel, banyaknya bola. Ruang sampel dengan banyaknya bola berbeda. Ada 10 bola. Diambil 3 bola sekaligus. Kemungkinan itu yang disebut dengan ruang sampel. Maka kalau kasusnya seperti ini, kamu hitung ruang sampel itu menggunakan rumus kombinasi. Berapa yang diambil bolanya? 3. Dari berapa bola? Dari 10. Maka hitungnya jadi seperti ini. Nah, kombinasi 3 dari 10. Ingat, banyaknya ruang sampel itu adalah kemungkinan kejadian yang mungkin. Bapak contohin. 120 itu contohnya apa saja, Pak? Ya, 3-3-nya bola merah, 1 kemungkinan. 2 merah, 1 putih, 2 kemungkinan. 1 merah, 1 putih, 1 kuning, 3 kemungkinan. Nah, kalau dijabarkan itu sebanyak 120 kemungkinan. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, oke. Nah, yang ditanyakan di soal contoh nomor 3 ini adalah peluang terambilnya bola putih. Maka kemungkinannya, simak nih, kemungkinannya adalah yang pertama, kemungkinannya adalah tidak ada bola putih yang terambil. Artinya apa? X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti 0 dari bola putih, kita tulis kombinasi 0 dari 4, dikali 3 dari bola selain putih. Kita gabung ya, 4 dan merah kita gabung. Kita gabung jadi 6. Kombinasi 3 dari 6. Artinya gini, nggak ada yang berwarna putih, tapi yang terambil itu 3 bola itu, kalau nggak kuning, ya merah. Itu loh maksudnya. Berapa peluangnya? Ya karena jumlahnya, lihat di sini. Jumlahnya adalah 20, banyaknya itu adalah 20. Maka peluangnya 20/120. Atau kalau diperkecil 1/6. Nah, kamu pahami dulu yang ini. Kenapa Pak di sini kombinasi 0 dari 4, sini kombinasi 3 dari 6? Kenapa? Ayo. Karena itu kan Kan itu 4-nya itu diambil dari bola putih. Dari 4 bola putih terambilnya 0 bola putih dari 4 bola putih. Ya.
Jadi kan X sama dengan 0 itu artinya tidak ada bola putih yang terambil. Gitu kan? Berarti Iya. kombinasi 0 dari 4. 4 ini bola putih ya. 4 ini Iya, menunjukkan 4 bola putih. Dikali kombinasi 3 dari 6. 3 itu artinya yang terambil. Kalau nggak dari kuning, dari merah. Kenapa 6? Dari mana 6? 6 itu gabungan dari 4 ditambah 2. Walaupun Jadi digabung, nggak dipisah. Kalau mau dipisah jadi ngitungnya 2 kali. Jadi digabung saja. Toh kuning dan merah tidak masuk ke dalam hitungan. Nah, setelah dicari menggunakan rumus kombinasi, diperoleh hasilnya adalah 20. Maka peluang tidak terambilnya bola putih adalah 1/6. 6. Itu, paham ya? Sekarang kalau X sama dengan 0 nilainya 1/6, lanjut, X sama dengan 1. Berarti konsepnya adalah 1 bola putih, yang 2 lagi bukan bola putih. Bola apa dong kalau bukan bola putih? Ya bisa kuning, Bisa merah, bisa kuning. ya betul. Cara menghitung ruang sampelnya bagaimana ya? Kombinasi 1 dari 4, 1 itu maksudnya bola putih ya, dikali kombinasi 2 dari 6. Kenapa bukan 3? Kan yang satunya di sini udah yang putih, berarti sisanya 2. Berarti 2 dari 6. Nah, setelah dihitung, nilainya atau banyaknya adalah 60. Berapa peluangnya? Tinggal 60 dibagi 120, yaitu setengah. Paham ya? Paham? Paham. Oke, lanjut. Berarti X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu maksudnya adalah 2 bola putih dan 1 lagi bola bisa kuning, bisa merah. Nah, berarti ambil 2 bola dari bola putih dan 1 bola dari bola kuning dan merah. Setelah dihitung, hasilnya adalah 36. 36 kalau diperkecil dengan 120 disederhanakan menjadi 3/10. Ya, 3/10 ya, betul ya. Nah, selanjutnya X sama dengan 3. Maksudnya X sama dengan 3 itu adalah tiga-tiganya bola yang terambil itu putih. Berarti dari bola kuning dan merah tidak ada yang terambil. Maka cara menghitungnya kombinasi 3 dari 4 dikali kombinasi 0 dari 6. Kenapa 0? Karena tiga-tiganya sudah bola putih. Maka bola kuning dan bola merah 0 nilainya. Maka setelah dihitung hasilnya 4. Berapa peluangnya? 4 dibagi 120, yaitu 1/30. Nah, selesai untuk menghitung peluang. Tinggal kalian nyatakan ke dalam tabel dan fungsi. Gampang itu mah. Tabelnya adalah, lihat, gampang tabel mah seperti biasa. Untuk nilai X sama dengan 0, 1/6. Untuk nilai 1, setengah. Nilainya 2, 3/10. Nilainya 3, 1/30. Karena setelah ditotal itu nilainya sama dengan 1, pas 1, maka untuk nilai X lainnya nilainya 0. Ya. Dan totalnya 1. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk fungsi bagaimana ya? Seperti ini. 1/6 jika nilai X-nya 0, setengah jika nilai X1, 3/10 jika X sama dengan 2, 1/30 untuk X sama dengan 3, dan bernilai 0 jika X lainnya. Nah, kira-kira begitu, saudara-saudara? Paham, Pak? Bisa ya, paham? Paham. Paham. Alhamdulillah memang kelas ini mah walaupun ada trouble di awal, memang pemahamannya cepat sih. Ya, bagus sih, memang bagus sih kelas ini mah. Walaupun suka ada gimmick-gimmick dulu sebelumnya itu, gimmick-gimmick nggak penting, tapi daya pahamnya luar biasa, ya. Harus Bapak akui itu, ya. Kelas IPA 1 sama IPA 2 ya, luar biasa. Nah, kalau memang paham, enggak, kemarin ada yang bertanya ke Bapak nggak sebut namanya ya. Pak, kenapa nggak ngasih tugas luring? Nah, ada yang nanya begitu, ada. Kata Bapak, sabar ya. Kalau dulu semester 1 per minggu Bapak selalu ngasih tugas luring. Tapi sekarang Bapak belum mood bikin tugasnya, nanti di akhir ya. Siap-siap. Di akhir. Jadi kalau guru lain tuh mengajar terus mengajar, Bapak tinggal tugas, ngajarnya udah selesai. Siap-siap ya. Bapak ketawa jahat banget sumpah. Ih, Bapak jadi banget parah. Ada niat Udah soal tentang ini. Jadi
tips untuk binomial peluang ini, bagaimana kemampuan kalian untuk menafsirkan soal. Kalau salah penafsiran, maka hasil akhirnya pun salah. Jangan jahat banget, serem banget, Pak. Pak, ketawanya jahat banget sumpah. Oke. Kebetulan partisipan hari ini ada 52. Ya, harusnya lebih dari 70. Berarti sekitar hampir 20 orang tidak gabung. Bapak sebagai guru sebetulnya tidak rugi, walaupun yang gabung hanya 2-3 orang tidak rugi. Ya, ilmu Bapak tetap nyampe, tetap insya Allah berkah. Ya, kita doakan saja bareng-bareng yang 20 orang itu secepatnya dapat hidayah. Amin gitu ya. Amin. Amin, amin. Kasihan. Bapak nggak kasihan ke anaknya, kasihan ke orang tuanya. Ya, kalau anaknya bodo amat, bodo amat, bodo amat. Bapak kasihan ke orang tuanya sama wali kelasnya. Ya, baik. Tidak ada pertanyaan? Mau tanya. Boleh. Jangan lama-lama nanya, jangan banyak-banyak. Ya, itu Ya, yang di slide. Coba deh Pak, maaf Pak, yang di slide yang ada fungsinya itu, sebentar. Yang halaman berapa ya? Ada fungsinya semua. Yang ada ini loh Pak, apa? Akhirnya itu yang pakai antara loh, yang FX. Oh ya, oke. Yang berarti Bapak share screen dulu ya. Oke, bentar ya, ada yang nanya. Nggak apa-apa nanya mah, bebas. Hak. Bentar, udah Bapak ini ya, sebentar. Terus sambil nunggu nongol, apa yang mau kamu tanyakan, Dre? Itu kan tadi aku ngeliat tuh yang 13 dikurang X per 36. Itu 13 itu di atas, harus di atasnya X ya Pak? Tidak juga. Tidak juga. Jadi gini, sebentar. Udah terlihat belum PPT-nya? PPT-nya udah terlihat belum? Udah Pak, udah. Nah, yang ini Udah, kan Pak. yang dimaksud Andre tuh yang ini. Yang ini kan, Dre? Iya. Ya. Yang ditanyakan Andre, 13-nya itu dari mana, Pak? Apakah harus yang di atas 12? Tidak juga, Andre. Cara menentukan fungsi yang nilainya sama atau kongruen atau apalah istilahnya dengan nilai fungsi yang sebelah kiri ini, sebetulnya tekniknya itu adalah try and error. Ya. Kalian coba-coba masukin yang nilainya, ini tidak harus 13 ini. Bisa saja kalau nilainya di sini berbeda mah bisa saja bukan 13, angka yang lain, atau bisa saja di sini bukan X, bisa jadi 2X, bisa jadi 3X, tergantung nilai yang akan kita jadiin fungsinya. Gitu loh, Andre. Jadi 13 ini patokannya bukan dari angka setelah angka 12, bukan. Gitu, Andre. Oke, Pak. Ya, taunya ini dari mana, Pak? Bapak taunya 13 dari mana? Ya, Bapak nyoba masukin satu-satu. Oh, kalau di sini supaya nilainya jadi 1/9, maka berapa harus di sini? Nah, begitu, Andre. Oke, Kalau istilah Bapak itu try and error. Coba, salah, coba lagi, salah, coba lagi, salah, coba lagi. Kalau tidak salah, fungsi ini ada materinya itu di kelas 10 deh, kalau tidak salah. Di matematika wajib. Iya, ada. Pada saat kalian belajar itu relasi hubungan bilangan kalau tidak salah. Continue apa gitu. Iya. Gitu ya, Andre. Jadi 13 itu bukan mentang-mentang angka terakhirnya 12 di sini pasti 13. Nanti lain kali kalau di sini 10, di sini 11 gitu. Tidak juga. Gitu, Andre. Oh iya, Pak. Oke, jadi try and error ya, Andre. Error ya, Pak. Berarti harus dicoba dulu ya, Pak. Oke. Betul. Cuma sedikit kok. Coba-coba juga cuma sedikit. Ya, gitu. Makasih, Oke, ada lagi selain pertanyaan tadi dari si Andre? Pak Mufti, Pak. Mufti, clear silakan Mufti. Pak, kota dari pemerintah udah habis ya? Kenapa Mufti? Kota dari pemerintah, paket kota. Oh, ya. Kuota dari pemerintah itu Bapak pernah baca di artikel di online itu akan diaktifkan kembali paling cepat Maret. Insya Allah akan dapat lagi.
Oke, makasih Pak. Oke. Jadi sementara gini deh. Kalian memang sementara ini sampai bulan Maret ini ya wayahna kalian beli kuota sendiri. Tapi beli kuotanya kan sekarang mah semua provider itu ada kuota, ada juga bonusannya itu untuk Google Meet, untuk online itu gratis kok. Sebetulnya, tapi memang tidak bisa buka YouTube, hanya untuk belajar. Beli aja 5.000 juga unlimited itu 1 bulan. Berapa puluh giga. Gitu. Bapak juga sama, kadang di rumah kalau nge-lag IndiHome-nya ya pakai kuota sendiri. Tapi kan kuota sendiri juga ada khususnya gitu, kayak buka Google Meet gratis, Google Zoom gratis, Classroom gratis dan lain sebagainya. Ada kan yang begitu, kuota begitu ada ya? Ada? Ada, Pak. Halo? Ada, Pak. Ada. Oke. Ada, Pak. Baik. Oke. Baik, karena waktu jualah yang tidak memungkinkan dan setelah ini kalian harus berpindah ke lain hati. Jadi untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap semangat belajar. Nantikan tugas Bapak di akhir nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Nah.